lebih penting apa baca nggak mau gue yang bahas, coba lu bacain dong. kan udah pernah nih Ya belum. kapan ya mau Bacain. di situ tuh gua Iya, udah lama banget kan. Oh. ada Padi Emang masih berempat aja. apa gitu? Hah? Apa? Masih berempat pas gua bacain ini Kayak tereliminasi gitu kan maksud lo atau gimana? terus ini oh lu bilang gua bilangnya masih ada Padi ya Masih. kok tereliminasi pikiran lu tuh Lu kayak ini ya, jatuhnya kayak Kakashi lu kemana-mana bawa buku saku gitu. gua nggak nonton Naruto Kayak gini. Ngapain lu nongkrong sama lu? Nonton apa gitu? nonton Naruto kalau ditanya kecil gua ngapain nggak tahu gua ngapain kali Lu katanya lahir udah langsung kayak gini. ya diajarin Lu kan lu lahir nih dari tua, yang lain kan dari muda, dari bayi ke tua, lu kebalik ya, mundur. Ada filmnya itu kayak gitu. Lu lupa judulnya apa ya? kenalin gua Akmal Ah, semangat banget kayak. kan baca doang emang baca doang Iya, baca langsung dibawain seolah ini tuh kayak for real gitu. Kayak ini gue bayar nih tiket. kontol bayar mulu anjing ngomongnya bayar mulu Gue anjing bikin kopi. Itu salah satu tiket yang mahal. tiket mahal anjing kenalin gua Akmal gua overthinker dan nggak bisa naik motor. Overthinking ini bikin gue stres banget. Orang-orang overthinking karena kerjaan, karena tugas. Lah gua aneh banget masa overthinking gara-gara nggak bisa naik motor. Ini keresahan terberat gua selama ini. Teman-teman umuran gua udah pada bisa bawa mobil, bawa truk, bawa martabak ke rumah doi. Gue pernah nih lagi curhat ke teman soal ini. Tanggapannya apa coba? Aduh nasi. Maksud gue tuh kalau temen lagi curhat nih ya, seenggaknya dengerin dulu. Jangan malah langsung ngadu nasib. Gue curhat kayak gini, berharapnya tuh dapat solusi dari lu pada. Kalau ngadu nasib kayak gini, mending gue curhat ke kambing. Gak apa-apa dah gue dikatain gila, yang penting dapat selebrasi. Kambing gue. Dan gara-gara gue gak bisa naik motor ini, gue jadi susah buat kemana-mana. Susah buat kerja, kuliah, ke rumah doi. Apa ya, ke rumah doi. Udah gitu dong. Gimana sih itu udah selesai malam? Hah? Udah nyiapin Emang badan gua potong. mau ketawa nih udah. Emang kepotong. Punchline Kan gua terakhir juga- bakal lucu banget. Oh iya, lu kenapa nungguin punchline anjing? Punchline-nya tuh di siu tuh tadi tuh. Itu gua udah ketawa. Ada Ya. ini gue nerapin apa? Yang 3 rule of three. Ada kan? Yang mana? Nggak kenceng banget sih emang rasanya. Yang anu yang tadi martabak ya. Yang gue udah teman-teman gue udah pada bisa bawa mobil, Ya. bawa truk, bawa martabak ke rumah doi. Itu kan ini cuma nggak kenceng banget sih emang. Tapi emang harus teri ya, harus teri. Standarnya teri ya, biar nggak kurang dan nggak. Intinya mah nggak harus 3 sih. Intinya tuh patah terakhirnya. Oh, iya. Mobil, truk, sama ke rumah doi. Sama bawa mobil, bawa truk, bawa martabak, kendaraan makanan. Itu kan itu nabrak, patah. Normal nggak normal. Iya. Itu rule of three itu gitu intinya. Nggak harus 3. Terus lu mau lanjutin apa udah selesai sampai situ? Udah selesai. Nah,
gitu loh. Cuma baca doang. Nulis di mana ya? Di rumah. Di rumah sih. Gue nulis kan kayak waktu itu ya. Pokoknya lagi kenceng-kencengnya ini gua. Lagi kenceng-kencengnya ini yang stand up ya. Gua malah sempet bikin ini anjing, bikin story di IG. Apanya? Nanya tempat open mic di Parung anjing. Iya anjing, gua sampai segitunya. Tapi artinya lu udah pernah Kencang itu gitu loh. Itu iya, itu emang. Ya, ini lu balikin aja rasa itu mah. Masa nggak bisa? Apa yang menghalangi lo untuk Banyak lagi. merasakan Banyak lagi sekarang. euforia itu kan? Sekarang banyak. Hambatannya banyak lagi. Dibikin-bikin sih, kebanyakan dibikin hambatannya emang. Hambatannya kebanyakan dibikin anjing. Iyalah, kayak biar dibikin sama gue sendiri. Tunda terus. Jadi anjing. Anggap aja lu bakal mati guys. Lu mah berarti lu sombong artinya. Iya lagi kayaknya. Sombong jatuhnya kalau kayak gitu tuh, tanpa lu sadari kayak lu merasa bahwa lu bakal hidup lama, makanya semua mau lu tunda kayak lu bakal sampai kapan gitu maksudnya ya. Bijak banget gue mau keluar dari selimut aja gitu. Bukan. Samanya anjing. Ngelakuin apa yang sampai gua. Iya sih. Kenalin sama berarti aja. Lu gak sabar deh pengen. Kalau sekarang aja kali. Terlalu. Udah capek udah. Udah ini. Nggak bisa dipaksa soalnya kayak gitu anjing. Juga. Tapi ini lagi direkam sih Mal. Kayak ini untuk memberikan momen kita berdua setelah ditinggal ilham tadi tuh kayak ngapain lagi ya setelah kayak. Tapi untungnya sih itu pengajiannya udah selesai. Walaupun sempat Blackpink sebelum udahan ya. Lalu ngomong ke kamera yang benar. Tadi katanya nggak usah. Apanya? Lu ngomong ke kamera kan? Iya, ngomong kamera. Ini gue rekam lagi sekarang. Lu nggak tahu kalau gue rekam ya sebenarnya. Iya. Ya kan? Itu Oh lu ngerekam? Aduh, lu kenal. udah direkam udah mulai dari tadi mas. Entertain bangsa. Kenalin nama gue Adi anjay. Gue tuh paling benci banget sama yang namanya kapitalis. Lo tau kapitalis? Sendiri. Anjing. Gue tadinya mau nerusin ini materi gue loh, tapi dia aja nggak tahu kapitalis itu apa. Mana harus bahas anjing? Kasih tahu. Masa gue harus open mic stand up dan juga harus ngejelasin joke gue ntar? Ya udah lanjutin aja, anggap aja gue tahu. Kapitalis itu egois. Itu pokoknya komunis bareng-bareng. Ya, komunis bareng-bareng, Iya. milik bersama-sama. Iya. Itu sih benar. Jadi kayak rokok lu ya rokok gua. Gitu. Gak mau lagi. Ya kapitalis. Oh beda karena rokoknya sama Rami ya. Rokok gua lato. Dikasih tahu. Pantesan. Nggak di. Awas gua tunggu sampai rokok lu bontel lagi ya. Nggak mau. Nggak bakal. Jadi kalau kapitalis tuh ini mau. Pengen menang sendiri. Hah? Pengen menang sendiri. Iya. Maksudnya pengen dianya yang paling di atas. Iya. Paling di atas dan dia harus jadi kaum borjuisnya. Dia yang mengelola, dia yang punya Borjuis itu apa? kapitalis, borjuis, proletar. Ada lagi tuh istilahnya banyak. Itu istilah. Iya, bahasa mana namanya? Bahasa Yunani kuno kali ya. Ya. Sok tahu kayak nggak tahu. Borjuis itu ya. Borjuis. Mentang-mentang belakangnya isi ya, anjing juga loh. Coba bahasa mana itu? Borjuis, proletar, gitu-gitu tuh. Ada yang tengah-tengahnya tuh apa ya? Gue lupa deh. Royal. Di sana bingung, di sini bingung ya. OVJ banget. Jadi mana coba? Asal kata Prancis. Prancis. Oh iya, Prancis. Borjuis.
pada abad ke Warga kota. biasanya ada kayak gitu di Google pada abad ke gitu berapa. Nggak tahu ya betul. Ada apa lagi? Apa aja? Apa? Lu baca pengertiannya tuh apa? Kelas sosial menengah ke atas. Mending lu gak usah baca, gue jelasin aja ngapain lu dengan ada gua lo masih buka Google. Ya udah. Tadi lu nyuruh nyari anjing. Gue nyari istilah doang, maksudnya dari mana gitu. Ya udah lanjut. Jelasin pengertiannya dulu ya sebelum gua lanjut ke materi gua. Karena masa gua mau bawain materi gua tapi lu nggak tahu istilahnya apa. Ada dua, ibaratnya, aduh mau gua umpamain kayak Hashirama sama Madara tapi lu nggak nonton Naruto. Jadi tuh zaman dulu tuh ada yang namanya Karl Marx. Karl Marx tahu dong. Ya. Karl Marx tuh yang Apa namanya gitu. ada Karl Marx, ada Adam Smith. Ya. Kalau Karl Marx yang apa? Bangsa. Yang Karl Marx tuh yang komunis. Iya. Komunis ya. Karma komunis. Ibaratnya lah biar gampang ya tuh dia yang komunisnya, Adam Smith tuh yang kapitalisnya. Ini upload di YouTube kan? Sih, Nanti ya maksudnya kalau nggak upload dolar kuning kayak lu kan kayak berkata kasar dan merokok lagi kayak. Ya, Oh, di sini nggak boleh ngerokok ya? di sini nggak boleh merokok. Ya, boleh nggak bisa santai aja gitu. Tadi ngapain lu jadi rokok, Bang? Jadi pada zaman dulu nih Mal, semua itu bermula ketika revolusi industri. Jadi pada tahun 1760 sampai 1840 itu era revolusi itu, mesin-mesin uap yang kayak tadinya kayak produksi itu skala rumahan doang tuh. Misal lu bikin rokok deh. Iya. Lu bikin rokok misal sehari itu bisa bikin 10 bungkus tuh. Karena rumahan ya kan, Iya. manual dan dikit. Dengan adanya revolusi industri ini, pabrik-pabrik di mana-mana tuh pada tahun segitu didiriin pabrik-pabrik. Jadi kalau lu mau bikin rokok sehari ya bisa sampai ribuan bungkus, jadinya lebih efisien, lebih murah gitu tuh. Cuma itu ngorbanin banyak hal. Yang untungnya yang punya tanah pada saat itu, yang punya tanah kaum borjuisnya, kapitalis. Nah itu yang punya tanah itu yang punya modal. Ya. Kita nih yang punya tanahnya, itu jadi pegawainya di situ. Tuh. Nah pada tahun itu yang diuntungin cuma itu doang tuh, tuan-tuan tanahnya itu yang punya modal, yang emang bangsawan gitu. Yang jadi masalah adalah kan banyak banget pabrik-pabrik harusnya butuh karyawan dong. Butuh karyawan. Pas itu karyawannya banyak tuh, yang dicari laki-laki awalnya yang kerja. Lalu Dan setelah laki-laki udah banyak yang kerja dan gajinya makin naik, cari dong kayak karyawan yang bisa digaji murah dan gak ngeyelan gitu. Cari karyawan perempuan sampai nanti lahirnya ke feminis tuh, ntar tuh awalnya di situ feminisme tuh ntar. Nah kan kayak zaman dulu belum ada BPJS dong. ya. BPJS tenaga kerjaan belum ada dong. Makanya dari segi kesehatan kayak lo bisa lo kerja dari pagi sampai malam tuh, itu ibaratnya kalau sekarang tuh kayak lo cuma dibayar jabal dari UMR lah berapa coba kalau misal sehari UMR tuh berapa ya? Kalau ibaratnya cuma dibayar 30.000 deh. Iya. Kayak gitu kasaran. Jadi lu kerja tapi lu bayarnya nggak sesuai, banyak yang kurus, banyak yang sakit-sakitan kayak gitu tuh. Tuh akhirnya melahirkan pemikiran dari si Mbah Karl Marx itu. Mbah Karl Marx tuh kayak resah, berawal dari keresahan, semua tuh dari keresahan. Mbah Karl Marx tuh resah kayak anjing nih, kasihan banget nih, udah kayak orang-orang pada kerja ini diuntungin mah cuma yang kaya-kaya doang, yang punya modal doang nih. Pada tahun 1848 dia nih sama temennya namanya Friedrich Engels tuh dia nulis awalnya tuh bukan buku, kayak semacam apa ya, kayak buku tipis apa ya, pamflet namanya.
Itu tuh judulnya namanya The Communist Manifesto. Dia sama Friedrich Engels sebenarnya. Nulis di situ kayak poin-poinnya ya, pokoknya ya apa ya istilahnya, tapi gue juga sambil nyari sih istilahnya apa ya. Seingat gue tuh itu isinya 23 halaman doang soalnya. Pamflet di kepala gue tuh cuma kayak brosur aja. Iya emang Masa kayak brosur selembaran dong. belum Das Kapital ya. Hah? Das Kapital apa? Das Kapital. Iya, buku. Judul buku. Iya. Iya. Ya itu yang ya apa ya? Lu harus sabar-sabar ya. Ya nggak apa-apa. Kalau lu tahu ya nggak ada perbincangan ini mau ngapain kalau lu udah tahu? Iya lagi. Iya. Itu bukunya Karl Marx lah. Tapi lu tadi marah di awal. Itu kan dasar banget kapitalisme nggak tahu kayak selama ini yang gue bikin SD gitu lu nggak paham berarti dong. Kayaknya. Tuh kayak orang-orang yang pada bikin tambang tuh di situ tuh kapitalis tuh yang rusak. Ya itu. Itu deforestasi itu kapitalis tuh namanya. Tuh banyak lah, makanya gue resah banget tuh sama yang namanya kapitalis. Makanya itu gue bawa di materi gue tuh. Dia bikin tuh matematikanya balik lagi yang tadi buat ceritain secara runtut. Poin-poinnya adalah supaya pokoknya kepemilikan modal tuh harus dimiliki bersama, dikelola bersama pengennya tuh kayak alat produksinya, ya pabriknya, apa mesin-mesinnya tuh diolah bersama tuh, dikelola gantian. Lo yang bagian operator hari ini, besok gantian gua, lo bagian yang making kayak gitu lah, ganti-gantian ya pokoknya, dan hasilnya dimakan bersama-sama itu. Dan ya pokoknya kesejahteraan lah intinya, kesejahteraan bagi karyawan lah, bukan karyawan tapi pengen dimiliki bersama aja gitu, biar gak ada yang satu yang diuntungin gitu loh. Itu adalah kehidupan ya surganya Karl Marx, surga dunianya Karl Marx menurut Karl Marx itu kayak utopianya tuh kayak nggak ada tuh kelas sosial, nggak ada yang kaya sama yang miskin gitu. Yang nentang tapi banyak ya. Yang nentang banyak, Timothy Ronald salah satunya. Ya Timothy Ronald kan dia kapitalis parah, dia kita males-malesan kayak gini nih diomelin sama Timothy Ronald, digoblok-goblokin gitu. Nggak ada kita males-malesan kayak gini, harus kerja sama Timothy. Duit cuan kayak itu keresahan gua. Padahal kalau di pemikiran gua kan kayak uang dicari sampai mengorbankan banyak hal, tenaga, pikiran segala macam dong ya. Tapi ya Gue lupa loh ada itu tuh. apa Tuh yang putih. Handler. itu entah dipakai entah. Coba gue lihat. Bro, 18. Oke. upload aja. Kamu punya ini mah. Upload aja deh. Ini mah iseng-iseng aja kan Iya, sebenarnya kan kayak kita gabut mau ngapain. Ini gimana cara makainya? Gimana kalau ntar aja mah? Itu kan udah diem di situ maksudnya. Bisa dipikirin. Iya, next pakai itu ya. Ini judulnya kayak secangkir bersama ya. Saran aja sih mah. Iya, itu bagus banget. Tapi bisa dimiringin kan? Gitu. Coba dimiringin deh. Bisa dong. Landscape nggak bisa dong. HP lu nya aja di landscape di anjing. HP gue yang gimana maksudnya? Begini bisa, Iya. begini bisa. Oh. Iya sih. Terus gimana itu tadi materi lu anjing, ya udah anggap aja gue udah ngerti. Ya Allah, buset, ini gue nggak bisa setengah-setengah, ini penonton. Oh emang bakal manjang ininya. Oh ini baru 18 menit loh. Bukan ininya anjing, materi lu nya. Kalau balik ke situ lagi, gue janji, gue bakal balik ke situ lagi. Enggak, bukan itu anjing. Ini lu ngejelasin panjang lebar tentang kapitalis karena di materi lu yang itu emang pure kapitalis semua. Kapitalis, karena gue bakal branding diri gue adalah orang yang benci sama kapitalis. Ya udah. Ya karena Ya udah, kan katanya kan stand up itu kan berawal dari keresahan. Gue bingung keresahan gue apa. Betul. Ya. Keresahan gue itu doang. Ya, itu.
Gue paling benci sama kapitalis. Itu sih bener. Gak tau deh gue kenapa bisa sinis gitu. Kata Radit juga emang ambil yang dekat-dekat keresahan. Iya, yang berawal dari keresahan sih. Dan keresahan gue itu menurut gue. Keresahan cari yang di dekat-dekat aja. Ya lanjut. Tapi gue kesana malah deket sama lo nih. Deket banget. Lu kesini lagi gitu gak kena kamera. Ini nyampe mana tadi ya? Tadi judulnya si kapitalis. Apa coba kapitalis? Jadi gini, gue belum menjelaskan juga. Kalau kapitalis itu kayak gampangnya tuh lu pengusaha lah ibaratnya. Ya. Lu pengen ngeluarin modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Iya. Nah bedanya kalau sama komunis tuh anjing, tapi bentar di pasal KUHP ya lupa, itu tuh sekarang udah nggak boleh loh menyebarin kebencian, bukan kebencian, kayak menyebarkan ajaran komunis, anjing. Ini gue bukan menyebarkan, gue cuma keresahan gue dan gue nggak mau. Nggak ada ke arah situ. Nggak ada menyebarkan ideologi ya, ini cuma apa? Biar keresahan Dan itu cerita malah aja sih, emang apa sih? So iya banget ya, kayak penonton gue udah jutaan ya. Bahasa. Karena kalau gue udah terkenal dan penonton gue udah terkenal nih, orang-orang bakal nyari-nyari yang gue yang lawas lah. Gak usah kayak gitu kan, bisa disobek aja gitu loh. Gue kayak gitu. Ya udah lanjut lu ngomong. Berisik jatuhnya. Anjing kan. Gitu ya nih pokoknya. Anjing betul. Apa? Lo mau nanya apa? Lanjutin materi lu tadi anjing. Lu sampai mana? Emang lo ingat apa? Kapitalis. Emang lo nyimak udah sampai mana? Kapitalis mentok di situ kan. Itu dia. Kayak itu dia ada. Ya seenggaknya lu udah tau lah betapa gua nggak suka lah. Apa karena gua masih belum jadi kapitalisnya ya? Tapi gua sebisa mungkin sih nggak mau yang kapitalis banget ya. Kalau gua punya banyak duit pun gitu loh. Kalau gua punya banyak duit, gua nggak mau kayak mengkapitalisasi semuanya. Gue pengen banget dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi gue harus kayak mengorbankan orang lain gitu loh. Orang lain terlalu bayar murah, gue tega tuh, gue nggak mau deh kayak gitu. Mendingan gue untung dikit, bahkan gue nggak apa-apa rugi. Jatuhnya rugi tapi kita semuanya sejahtera. Itu udah kelihatan gitu. Di keseharian dulu. Kemarin aja beli jajanan. Yang paling kelihatan itu sih kalau dari lu beli jajanan kasih taruh semua. Prinsipnya kalau gua adalah ya kalau gua makan, semua orang harus makan. Kecuali kalau gua kapitalis sih. kapitalis. Gua bikin diri sendiri tuh. Sebenarnya Karena kalau gua mah mikirnya nggak ada yang pedulin gua, jadi gua harus peduli sama diri gua, diri sendiri gua dulu. Iya, dan semua kan terbentuk karena pengalaman hidup lo lah. Iya. Dan tiap orang kan jalannya berbeda-beda. Dan ini juga apa? Gue percaya gue makhluk sosial. Tapi ini ada irisan sama agama sih. Kenapa? Gue percaya juga di akhirat kan katanya kita mikirin diri sendiri doang kan, nggak mikirin orang lain sama perbuatan apa. Makanya tuh gue bawa tuh ke sini, cuma mikirin pokoknya gue dulu aja deh. Tapi kan sekarang masih di dunia mah belum diajar. Iya tahu, cuma karena ada yang bilang gitu kan,
kalau udah di akhirat kan udah nggak mikirin siapa-siapa lagi, cuma diri kita doang. Gue bawa tuh ke sini. Anjing gue udah dark jokes. Apa? Gue sebenarnya nggak niatin ngupload ke YouTube sih sebenarnya. Cuma buat kayak kalau lu gabut ntar terus kan lu sebelum tidur oke. Bisa amat itu aku diketat men. Rokok nggak boleh. Iya. YouTube kan nggak bisa nih. YouTube kan? Itu bukan bisa. Bisa. YouTube bisa kan? Cuma ini sih kayak gue nggak tahu kayak algoritmanya sekarang gimana, gue nggak pernah, udah lama gue nggak tahu gimana. Berarti lo tuh menyadari bahwa diri lo tuh kapitalis ya, karena mungkin lo rasa kalau orang lain tuh nggak peduli sama lo ya, karena mungkin elunya kurang terbuka kali, Kayaknya karena itu juga. lu tertutup kayak jadi menutup orang lain untuk bisa masuk ke dalam hidup lo. Iya. Terlalu banyak nembokin gua kalau gua. Nembokin diri gua sendiri untuk apapun. Ya kan sama ini kan nggak pakai mic soalnya. Kan nggak pakai mic. Ya, kedengaran awalnya. Ya, nggak kedengeran Nggak ada yang kalau ngomong. Oh. kalau gue kan udah olah suara. Kalau gue udah olah vokal. Percaya. Erika, Abah. thank you Erika. Udah olah vokal waktu itu. Oh, Kepalanya gede banget nih, anjing si. bisa saksikan di YouTube semua. Abah anjing kepalanya gede Yesus banget. sangat Ngehe, ya. ciptaan mahakarya Ilham Aldiansyah sang sutradara. Baik di mention aja orang-orang. Penata musiknya Bima. Dibongkar anjing, dibongkar produksiannya. Bima. Ya temen gue gitu. Ya apa lagi ya? Ade main, ade kan main apa gitu gue. Gitu. Kenapa lu lupa? Nah tapi lu bagian apa di pementasan itu ya? Lah kan gua nggak ikut. Ya lu nggak ikut makanya nggak gue mention. Bagian penonton lah. Lu penonton paling rame katanya. Nggak juga. Sudah kayak Ya susah udah. ntar sih bakal ada sequel ya katanya. Rizky. Karena si Ilham sih kalau gua mah. Ntar dulu. Iya. Rizky Pimpro. Oke Rizky aman. Takut nggak sebut kayak takut. Aduh gimana gitu ya. Lintang. Oh, ya. Kan kelas 1 anjing, kenapa lu lupa bangsa? Lintang ikutan dulu Tang. Gua kan enggak, gua cuma penonton. Gua kan cuma nonton. Tiket. Tuh, masa gua yang lebih tahu anjing. Oh ya. Masa gua yang lebih tahu? Emang ada tiketnya kemarin? Dia jagain tiket kan? Lebih dari itu dia. Sekretaris, apa benar katanya? Kok gue yang lebih tahu sih bangsat anjing? Kita balik ke agama aja. Sorry Tang, gue banyak pikiran. Parah banget. Masa gue yang lebih tahu? Tapi Lintang paling suportif kok. Lintang dan Rizky satu-satuan yang enggak terlibat khusus. Goblok. Gue nggak tahu kalau kebuka anjir. Udah begini. Gara-gara Lintang Jatuh ke kopi. kopi kacang. Kopi kacang. Maksa. Apa tadi? Ini udah boleh balik ke materi gue belum nih? Boleh. Jadi gitu mah. Ya kan ini video lu, kan? Lu yang pilotin lah. Ya itu dia. Masalah kapitalis ntar ini kali ya kayak nanti kita di segmen bahas lah selanjutnya ya kan kayak lebih mendetail kenapa gitu. Pada akhirnya itu dia. Itu ntar yang melahirkan feminisme gitu lah. Itulah. Tapi apa coba tadi kapitalis nggak? orang yang pengen menang sendiri. Enggak, itu tuh lebih ke kayak
Lu kan minta, Sigmund Freud itu lu kayak kan minta inian gua, minta penjelasan gua. Iya itu yang gua jelasin anjing. ya itu mungkin ada tapi gimana ya dia Gimana sih minta pendapat tapi kalau orang Ngargain yang menang pendapat. sendiri kan gue bukan menyuruh menurut pandangan saya kan udah gue jelasin tadi kalau gue untuk lo menyuruh lo untuk menerka-reka dan mencari definisi sendiri sih oke nggak apa-apa cuma apa ya kayak kan kapitalis untuk gini menang sendiri salah satu sifatnya nah menang sendiri salah satu sifatnya tapi kalau tapi bener juga mungkin mal itu boleh lo kayak bikin definisi sendiri lagi gitu menang sendiri kayak salah satu sifatnya itu kan sifat yang nggak bagus kan Bahasan singkatnya begitu kan, intinya begitu kan. intinya kan nggak bagus kan Nggak apa. sifatnya kayak gitu Nggak ya. bagus kan Menang intinya. sendiri. Oh, perspektif Sama. Perspektif. Iya perspektif. menurut keyakinan saya Menurut keyakinan saya. balik lagi deh kayak itu dia kayak kenapa gue benci banget sama kapitalis ya karena gue mulai resah sekarang sama ketimpangan antara yang kaya sama yang miskin mal yang kaya tinggalnya di klaster di komplek ya enak tuh elit nyaman ya kan yang miskin tinggal meninggal aja deh kayaknya deh. Yang miskin hidup lagi nyusahin negara Bangsat. Dibayar dong ke Kristo ini. Udah meninggal. maksudnya kayak itu dia tuh ketimpangan itu salah satunya yang Banyak mention yang aja. tuh nggak apa-apa kan tapi lu udah nonton belum ya? Nonton lah. Udah habis Udah habis lah. lucu nggak Seru. seru apa lucu Seru. Lucu. Ada siapa? Direkturnya agak ya? Aco. Namanya Aco siapa sih? Aco punya. Si Aco. tuh yang terkenal ngomongnya mah Aco anjing. Aco beneran bukan tuh Hah? terus salah lagi ini kan Aco. ditonton sama seantero jaga dunia maya seluruh dunia Seluruh dunia. nah tadi kan gue kan udah bridging udah masuk ke materi gue itu Iya. mau gue terusin ya di sini Terusin lah. kan nyambung itu harusnya mbak nggak boleh ada jeda Muat tuh ya Aco. oh masih searching yang tadi Aco kan penasaran anjing Ya udah lanjut anjing. Kan gua cuma ngedengerin doang. tuh tadi tuh balik lagi tuh ketimpangan kayak sama miskin tuh kayak kenapa nggak bisa setara aja gitu maksudnya kayak asik nggak sih menurut lu deh Apa? kalau semuanya setara nggak ada ketimpangan sosial tuh yang kayak sama miskin gitu setara jadi tuh kayak nggak Tapi jadi nggak beragam nih. iya sih ya nggak beragam iya sih Iya. ya nggak beragam sih cuma kan seenggaknya nggak ada yang bisa disombongin orang jadi nggak sombong kayak seenggaknya nih bentar dulu kayak ini boleh gue mention nggak boleh bentar dulu Apa? gue mau jadi analogi di sini nih Ya, jangan. nggak apa-apa kali Jangan anjing. Nggak mau. Gua pukul bangsat, nggak mau anjing. Salah. Jangan nyebut dia anjing. iya Jangan dimasukin. Misal heran ntar guanya. lo ngedeketin cewek misal ya kan Gak usah. kan Jangan disebut tuh bangsat anjing. Ini udah pasti ketahuan anjing. kok bisa masih ketahuan Iya. Kan misal. lanjut ngomong. misal lo ngedeketin cewek Ya. misal semuanya setara tuh ya kan cewek cakep banget tuh boleh juga tuh kayak udah deketin set ya lah kayak cantik banget gitu kan. Kayak mau nggak jadi cewek gua kayak gitu kan masih kayak gitu kan kalau lo nembak terus ceweknya ngejawab gini emang lu punya apa emang lu punya apa kok lu mau sampai jadi pengen jadi cewek apa pengen gua jadi cewek lo emang lu punya apa gitu kayak kan kalau semuanya setara kayak cowoknya jadi bisa tinggal menjawab kayak semua yang lu punya ya gua punya juga harta lu harta gua kalau komunis kan kayak gitu kayak semuanya setara tuh itu bukan materi gua bukan itu seenggaknya jadi nggak ada yang sombong dirinya
Enggak, seenggaknya sebenarnya masuk surga nggak sih? Dan nggak ada maling, nggak bakal ada maling kayaknya, karena kalau itu rumah isinya semuanya sama, harta semuanya sama, tinggal minjem aja kayak gitu. Nggak bakal tuh ada kayak pengen gua kuasain, tuh nggak ada. Rasa-rasa kayak gitu nggak ada. Nggak berbuat kriminal, nggak ada dosa. Kata siapa nggak berbuat kriminal? Lu coba Bisa ada kemungkinan kriminal. apa contohnya? Contohnya, iya sama ya. Kriminalnya mungkin kayak Di hal lain. yang paling atasnya. Banyak. Ya pemimpinnya maksudnya. Gitu lah. Angkat semua lu bilang. Menurut sejarah Korea Utara kayak gimana sih sekarang? Kayak gitu kan, semuanya setara tuh, tapi pemimpinnya kan gitu. Berarti nggak setara, Bang. Nggak apa namanya, belum meluas semua. Tapi kan nggak rata, masih belum rata dong. Maksudnya rakyatnya tuh Masa rakyatnya doang, berarti tetap dibedain tuh orang-orang tingginya. itu dia, itulah kenapa sebenarnya Karl Marx tuh, balik lagi yang tadi sebenarnya tuh ngejelasin, menurut dia tuh sebenarnya komunisme ini tuh nggak bisa diterapin ke skala negara, bernegara tuh sebenarnya nggak bisa. Cuma di kayak sosial kita aja, masyarakat. Kalau di Indo penerapannya yang paling bagus menurut gue adalah si Neneng Rosdiana, tau nggak? Yang ibu-ibu petani, Iya. yang ngegalakin mak-mak lain untuk menanam kangkung apa segala macem, apa hasil bumi terus dijual lagi dan dimasak bareng-bareng. Ini bukan tuh Lo anjing. perasaan bang ikan tuh apa gini? Ya udah, kenapa sih nenek gitu? Ini mau bahas kentut apa nenek? Nenek. Gue haus mal, tapi ini air gue jadi gini. Mana Ambil gelas lagi anjing. Ambil gelas dulu, ambil gelas. ya ilah, Ngapain ditengak jorok anjing? kan gak kena. Nggak mau jorok. Ada bikin podcast ditunda-tunda. Ini ntar deh. Ya nggak perlu diedit, udah gini-gini aja. Ini betulnya kacang aja masuk ke kopi gue. Lu bangsa. Ulah gua sih emang. Itu dia. Sebenarnya Karl Marx nggak pernah ngebayangin. Ya mungkin dia pernah ngebayangin, makanya dia kayak berharap penerapannya tuh bukan untuk negara. Kalau menurut sejarah ya udah. Kalau penerapannya untuk bernegara ya jadinya kayak Korea Utara ya, kayak pada saat itu ya kayak Rusia, Uni Soviet pada saat itu, ya kan pemimpinnya satu yang benar-benar berpengaruh banget tuh, diktator parah. Tapi rakyatnya seenggaknya pada nurut. Iya. Jadi yang kapitalis tadi tuh yang punya modal, punya pabrik tuh nggak ada tuh. Semua disita dan dimiliki sama negara. Hasilnya nanti ya disebarin ke rakyatnya. Nah, tapi penerapannya itu susah. Penerapannya hampir nggak bisa lah menurut sejarah. Penghalangnya Lo bayangin misal petani untuk bikin donat apa bikin roti deh. Roti kan butuh gandum, butuh petani, butuh gandum, butuh di pabrik untuk dijadiin makanan yang siap dimakan untuk seluruh rakyatnya. Bayangin rakyatnya kalau ada ratusan juta, di Indonesia berapa ratus juta? Hampir 300 ya 1 miliar. di Indo anjing. Gue kayaknya nggak nyimak ya dari tadi. Itu dia, lu tuh terlalu banyak pikiran. Nggak juga lagi. Anjing. Nggak juga. Lu tuh kayak lo lagi di sini tapi jiwa lu tuh nggak tahu. Iya. Kenapa? Kayaknya karena nggak ngerti dah gua. Nggak ngerti sama pembahasannya. Sebenarnya Kayaknya. yang lo ngerti apa? Bagian mananya?
semuanya kayaknya, semuanya lagi. Kan ini sudah gue di Sejarah kayak gitu gue nggak ngerti loh. Oh iya iya. Sejarah ini gue nggak ngerti. Tapi kan Gue karena jarang baca. Ya, lalu kan Gua karena tiap jarang, hari sama gue tuh dapatnya apa? karena jarang baca juga kali ya. Gue juga jarang baca kali. Lagian gue dapatnya kayak gitu-gitu kan nggak harus dari ngebaca malah. Iya juga. Di YouTube banyak banget yang ngejelasin gitu. Tapi kan ada bisa baca dulu kan. Lu udah baca aja males, kenapa pakai segala ngeles terus bisa baca dulu? Enggak, di YouTube kan ada judulnya dibaca kan. Itu dia baca. Deskripsinya dibaca kan. Tuh berarti nyari ilmu dari judul doang. Komen-komenannya dibaca kan. Tetap harus dibaca berarti. Ya berarti membaca itu penting ikrok. Ya, itulah kenapa ikrok itu ditaruh di paling awal di dalam Al-Quran. Biasa. Biasa. Lu pasti nonton kontennya si Panji ya. Iya. Persis banget sama kata-katanya si Alex anjing. Sama prediksi apa? Football anjing. Football. Apa tuh? Di, gua kira nonton anjing. Gue lupa judulnya. Itu judulnya. Iya. Football. Apa panjangannya? Terbalik. Emang ya judulnya. Goblok. Gue nonton kok, gue nonton. Jelas nonton enggak Gue tahu. langsung. Udah langsung upload kan. Ini baru setengah jam. Ya ilah. Ya ilah. Berarti lu sadar dari tadi kalau ada lagi direkam ada kamera Ya ya? iya lu deh tadi. Mata lu kesana mulu, gua enggak anjing. Tapi kan lu kayak seolah kayak tertekan gitu. Enggak juga lagi. Ya udah, lu Enggak. luapin aja sekarang di sini. Kan lu yang menceritakan, kenapa gua yang harus ngeluapin anjing. Balik lagi ke materi gue tadi kali ya. Ya udah terlalu banyak melenceng soalnya. Dari tadi gua nih maksud. Tadi yang kaya tinggalnya di Istana. kalau tadi gue nggak bilang kayak gitu terlalu berlebihan. Cluster bener dong. Pastor. Bener dong. Benar. Bener dong, inget tuh gua anjing. Iya iya pastor. Gua ngomong lupa. Tuh bedanya kalau sama yang miskin. Kalau yang Iya. miskin tinggalnya Kaku. kan gue nggak bilang kayak gitu tadi tuh punchline gue ada yang gue bilang punchline. Aduh gua lupa lagi. Apa tadi? Anjing. Ya pokoknya di bawah. Hah? Di bawah. Terus kan tadi kan apa yang ngebahas Kristo Immanuel gue. Oh, dia tinggal. Oh, itu iya. Oh iya lagi. Iya iya. Oh iya. Gimana gue mau callback kalau kayak gitu? Iya betul. Ini masa dibongkar ini kan? Ya gue jadi kayak kesel duluan gitu kayak. Makanya dipotong-potong dari tadi kayak. Tinggal meninggal. Tapi jangan nyerah dulu bagi yang miskin. Karena setelah ini kan katanya bakal ada 19 juta lapangan pekerjaan. Sabar aja. Tinggal nunggu bang. Tinggal meninggal lagi lah. Kan ditunggu-tunggu dari dulu gak pernah ada sampai sekarang. Itu kalau baik gua. Jadi jelek. Iya kan anjing gara-gara lo kan. Bangsa jadi gak lucu kan. Bangsa lu malah Gak ger bukan gak lucu. Karena tadi udah dipotong-potong Lucu, gitu soalnya. udah anjing kan. Terus itu callback pertama gua. Ini jadi judulnya kayak stand up tapi dibikin kayak series gitu kali ya. Coba dari mana? Mas pilih sini. Kalau menurut lo deh, menurut lo orang paling kaya di Indonesia siapa? Berarti yang kapitalis tadi. Orang paling kaya di Indonesia. Hmm. Tapi apa? Kaya sih tapi Lu minta pandangan gua. iya pokoknya orang dia Iya, orang kaya. Tapi lo kayak menurut lo kayak dia kayaknya dari mana? Dari duit lah. Kambing juga kan kalau kaya dari duit, dari Hartanya. hasil bumi. Hartanya. Dia punya channel di mana-mana kan. Iya masa konspirasinya malah. Tapi apa tuh kayak udah Dari usahanya lah. usaha udah pasti iya karir, bener karir, dari karir. karir. Orang dia kan dari dulu kan artis dan dia di mana-mana ya kan di TV mulu ada kayak kan dia kan lagi daftar pejabat gitu maksudnya. Masa gue maksa sih mesti gue serempet-serempetin ke situ. Penonton. Dipukul-pukul penonton. Tim gue kacau. Penonton ditimbuk-timbuk pakai kacang. Raffi Ahmad kaya sih, tapi menurut gua orang yang paling kaya di Indonesia tuh harusnya adalah penemu aci. Karena Lu bisa bayangin mau betapa maraknya sekarang kayak aci digunakan sebagai bahan dasar baku makanan. ya
cilok tuh ya kan. Iya. Iya sih, kayak misalnya kayak lu ngebayangin gak sih kayak kalau dulu harusnya penemu aci ini kayak mendaftarkan kayak penemuannya ini jadi haki gitu, kayak hak ciptain dia lah, kayak kaya dia langsung, bayangin aja. Udah tuh gitu dong. Gua kira tuh ini bakal jadi bridging ke Gue nungguin punchline. Kelamaan apa gimana kayak Gue nungguin punchline. ini kan mau mengarah ke situ anjing. Oh iya, ya udah lanjut. Jadi kepotong. Gue nungguin dia tadi lama banget, terlalu lama. Gue udah mikir, ya? Gue udah ada tebakan bakal kemana nih. Dulunya lama banget bridgingnya lama banget. Tapi lu sebenarnya udah punya gambaran kan betapa kayanya ini kayak penemu aci. Dari Aci itu udah ada bayangan ini bahasa. Oh iya dong, kayak cilok. Soalnya baru kemarin. Lu bayangin Cilok. aja. Lu bayangin kayak satu gerobak cilok misalnya kan, lu dagang cilok nih, misal mesti bayar royalti ke penemu acinya nih tiap bulan misal gope. Itu dikali berapa ribu tukang cilok di Indonesia mal? 4.000. Waduh, 4.500. banyak lah, pokoknya kaya ya, kebanyakan kayak itu baru cilok mal. Baru aja. Oh iya baru cilok. Baru cilok, cireng. Nah itu juga. Belum lagi cimol, belum lagi aci resti. Itu kan. Udah lagi. Amlu dong. Kasian banget dia mesti bayar tiap bulannya, bangkrut pasti bayar royalti mulu penemu aci. Baru kemarin tuh anjing disimpan sama dia langsung dipakai bangsa mas. Baru kemarin dong. Kasian. Tuh kan, kita kalau pertama kayak baru penemu aci itu ya kan. Itu dia. Benar tebakan gua. Pasti itu pasti. Emang semalam kita ngomong gitu? Emang ya? Emang ya? Nah, si Ilham nonton ini nangis. Gua ini yang soalnya kayak Ketawain kan. lu lupa soal ngomongin apa nih? Lupa kan. Lupa gua ngomongin apa. Bahkan gua baru kepikiran itu tadi dan Manusia. ciloknya dulu, gua nggak mikir Gua udah ciloknya dulu. Gua udah kebayang. Cilok pertama cilok. Ada 4 ternyata. Cilok, cireng, Cimol. cireng. Kayak kalau ada cireng doang kayaknya ke sedikitan. Padahal bisa lah nggak cireng sih nggak apa-apa sih. kayak takut keburu ketebak juga sih kalau kebanyakan. Udah ketebak duluan aja. karena soal kita ngomongin itu kali ya. Tuh mal, kaya tuh penemu aci itu. Tuh, itu gambaran kalau penemu aci itu kapitalis. Premis yang mantap juga Kan? Premis. Ya sih kan kalau kapitalis kayak gitu. Setup bridging pasien anjing. Masih kepikiran tadi mal, itu kan Ya setupnya Aci. Oh bukan Aci setupnya si orang paling kaya. Setupnya orang paling kaya itu. oh, Kami karena lagi gue bingung karena setupnya orang paling kaya kan. oh iya. Iya. Dari itu itu jadinya setup berarti. Iya. Gue kan ngemerhatiin nggak tahu gua. Setup tuh namanya. setup apa premis pokoknya kayak gitu lah. Setupnya premis sama setup. Cuma karena gue nyari-nyari tuh kayak apa nih yang dari kapitalis tuh yang antara yang kaya sama miskin apa gitu loh. Nyari gue ya. Iya dong. Dan menurut gue banyak banget soalnya kalau dari itu. Kalau kayak stand up aja kayak Kang Didi, itu aja kan keresahan dia karena kemiskinan tuh. Kuli. Ya. Itu tuh kayak gitu. Lumayan. Dan banyak yang bisa dibahas. Tapi nggak kelihatan banget. Baru kelihatan tulisannya tuh tadi tuh yang soal si Aci. Yang sebelumnya nggak kelihatan dalam bentuk tulisan. Ya, karena kan sambil ngobrol kayak gini. Iya, karena sambil ngobrol. Kalau yang tadi beneran kebayang tulisannya tuh. Ini aja harusnya ada terusannya. Yang barusan masih ada terusannya harusnya.
terusan apa tulisan? Terusan. Apa? Belum selesai harusnya. Oh lu selesai. Oh lu mau dar dor gitu. Iya. Tapi kan nggak mau dar doang. karena gue nggak mau kayak kan ini kan judulnya kayak konsepnya kan kita ngobrol nih, jadi Iya. kayak jatuhnya ya udah diselipin aja gitu kali ya, tipis gitu ya. Balik lagi ke yang tadi, Emang kapan spesial lu? spesial gua, Tai. spesial gua, ya gue sih lagi ini sih lagi mau ngebooking Istora apa di Istora kan kemarin mancing tuh katanya besok mau badminton, nggak Bukan jadi. lagi. Bukan di Star aja. Balai Sarbini biasanya di situ lah. Ah itulah pokoknya. Velodrome. Gitulah pokoknya mah gambaran kalau misal bener, tapi kan menurut lo kayak penemu aci betapa kayaknya kalau semua di royalty in ya kan. Iya ya itu dia. Untungnya penemu aci ini nggak kapitalis mal ya kan. Kalau kapitalis? Ya gak asik aja, gak asik kayak semua maunya diduitin semua maunya ya. Itu menurut gua keren, menurut gua Diksi. menurut gua keren itu. Diksi. Menurut gua itu keren. Coba ulang. Semua maunya diduitin semua maunya. Wow. Amazing, terbaik. Itu menurut gua. The best in town. Itu mau gua taruh This year. mau gua taruh di penutupnya, tapi paling cocoknya di situ harusnya. Itu di situ. Best in town. Tuh. Semau-maunya, semua-muanya. Itulah kenapa gua setuju tuh sebenarnya gua sama MBG tuh. Karena Kayak semacam balik lagi yang tadi, kayak semacam penerapan sistem negara. oh ini saya Anjing kenapa kayak berharap ini bakal ada punchline ya masih. udah mulai serap lagi dia dulu. Semacam kayak ini loh Mal. Premis baru. lanjut bangsat nebak gue anjing. Kayak anjing banget ya. Jadi gak jadi ke pressure. Iya kan kalau kayak gini jatuhnya kayak nggak berharap, pun juga kayak berharap kayak penulisan gua doang jadinya jatuhnya. Pada nungguin juga. Pada nungguin. Apalagi ya. Pada nungguin. Ya udah terusin. Udah terlanjur ya udah terusin aja. Apa tadi yang mana? Si Ilham si Putri pada nyengir coba nonton. Padli. Gua suruh bayar sih kalau nonton. Nyengir. Awas aja harus gua bayarin, harus kapitalisin nih gua. Nyengir. Ini itu dia kayak MBG itu kenapa gue setuju, karena tadi kan kita ngebahas tentang komunis apa ya jatuhnya. Komunis kan terlalu kayak jahat banget gitu di kuping warga Indonesia. Sosialis mungkin ya, sosialis kali ya. Kan kayak seolah kayak gitu mal MBG itu kayak negara tuh pengen ngasih makan rakyatnya. Walaupun baru skala anak sekolah. Iya. Belum semua. Iya, itu udah semacam penerapan. Karena tujuannya pengen sesuai apa? Undang-undang ya yang mencerdaskan anak bangsa ya. Menuju Indonesia Emas. Bukan yang mencerdaskan anak bangsa ya. Udah Bukan. Udah 1945. MBG tujuannya untuk itu kan. Karena Karena mengacu ke itu mencerdaskan anak bangsa. iya kan. Itu tujuan yang mulianya ya. Kalau tujuan yang lainnya kan kayak Cuma kan di tengah jalannya kan banyak itulah. itu dia. Gue setuju sama MBG, tapi gue nggak setuju sama kayak Jadiin bisnis. itu orang-orang yang pada kayak rebutan gitu, kayak ngejadiin gue punya tanah nih, gue pengen ngejadiin dapur MBG, orang-orang pada rebutan tuh. Iya. Sampai pada di beritanya banyak kayak gitu tuh. Ribut. Di berita lu nonton beritanya nggak sih sebenarnya? Nonton. Lu jangan bohong lo. Nonton. Lu kan banyak nggak tahu nih mau. Lu kan tahu kan. Kayak soalnya tuh pengen cepet aja gitu loh. Iya. Anjing. Tuh. Kan kayak kita semua sebenarnya tahu nggak sih kayak
motivasi orang-orang yang penerbukan tuh apa sampai ngotot kayak gitu? pengen kelihatan Kelihatan gimana sih? keluar. Karena Karena apa ya? apa pengen kelihatan? Orang pengen bikin dapur MBG biar kelihatan. Terusin dong. Biar ini kali ya, biar kayak Biar ke notice aja kali. latih sama. Ya dia punya lahan, lu bilang kan. Dia punya lahan, terus dia nyediain. Dia pengen di notice aja. Main jadi pahlawan gitu. Kirain gue tuh karena motivasinya kayak masakan gue paling enak se-Indonesia ini, makanya itulah kenapa gue pengen Kok masakan? Tadi kan cuma nyediain lahan. Hah? Tadi kan cuma nyediain lahan doang, lu bilang. Kan lahan mau dijadiin dapur mal. MBG kan harus ada dapurnya mal. Please deh. Ini udah mau ke bridging, udah mau ke setup nih gue. Apa mau namanya? MBG itu tuh kan butuh lahan. Awalnya sih emang berupa lahan. Entah itu yang udah ada bangunannya apa belum, kan pasti kan ada lahannya dulu awalnya. Lo punya lahan, lo punya bangunan nih. Misalnya kontrakan ini nih, dari luasnya kan kayak diukur-ukur dulu tuh. Iya. Udah sesuai sama kriterianya apa belum tuh ya kan. Padahal sebenarnya tuh banyak yang kayak sebenarnya tuh aslinya nggak sesuai tuh, diukur misal yang kayak cuma secukupnya dipaksain. ya ini mungkin supaya kayak lancar aja gitu mungkin ya kan. Gue ini mau balik kemana lagi? Udah lebar kemana-mana ini jadinya cerita sih, tapi nggak apa. Udah hilang juga harapan gua. Maksud Harapan untuk dengan Pancasila. tapi pasalnya yang tadi gitu ya. Ya udah keluar emang. Hah? Udah keluar. Yang mana? Pancasila Harusnya belum keluar cuma belum. apa tadi yang Tahu karena tadi kan gue bilang kayak awalnya kan kayak motivasinya kan kita semua tahu lah kenapa orang-orang sampai pada ngotot kayak gitu rebutan kayak gue aja yang mau jadi mitra MPG gue Iya. aja kalau menurut lo kan tadi kan motivasinya adalah pengen kelihatan seolah gue nggak tahu itu maksud lo gimana ya kan. Tapi kalau menurut gue kan kayak gue adalah master chef paling canggih seluruh dunia, kayak khususnya kecamatan gue kayak makanya gue pengen jadi mitra MBG. Gue ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat yang cerdas dari pelajar yang awalnya makan makanan yang gak bermutu karena masakan gue kayak bergizi, berkualitas dan enak sehingga menuju Indonesia cemas. Kayak itu nggak sih kayak motivasinya harusnya? Enggak, Mas. Lu bilang cemas. Emang iya. Mampus. Ada direkam. Emang iya? Bilang cemas anjing. Gue cemas kayak sih emang kayak ngeliat muka lo anjing kayak. Emang gue bilang cemas Aku anjing. ngomong cemas banget. Nggak percaya. Harusnya itu kan motivasi. Ada di video. Enggak, itu bukan punchline, itu bukan punchline. Iya emang bukan. Tapi harusnya itu lucu. Jatuhnya Oh itu punchline beneran. bukan. Punchline. Bukan. Gue mencoba untuk meluruskan, tapi gue sarkasin, gue satir. Kan kita awalnya kan Kenceng bro. kita tahu semua motivasinya apa orang-orang yang ngotot itu sampai rebutan. Apa? Kan harusnya gue samber tuh langsung tuh. Pasti kan karena aku adalah master chef yang paling enak, yang paling gue lempengin itu padahal mal. Bukan gue patahin. Bukan gue patahin itu. Master Chef. Ya bukan harus master chef juga. Awalnya kan bukan master chef tadi kan. Gue mencoba untuk modif lagi kan, spontan. Tegang banget dari tadi anjing. Gue udah kepikiran kemana-mana pas udah nyebut Master Chef. Lu terlalu banyak mikir kemana-mana sih. Lagian atau salah gue juga master chef. Tapi gue itu Master tujuannya Chef. Udah nyebut Master Chef pikiran gue. mungkin gue salahnya adalah gue bilang cemas tadi kali ya. Iya. Harusnya emas. Pengen gue lempengin supaya jadi satir aja. Karena emang bukan itu motivasinya. Motivasi orang-orang yang pada pengen jadi nilai MBG.
Apa motivasinya? Motivasinya yang tadi gue bilang kayak motivasinya nih, lu rebutan sama gue nih, pengen jadi mitra MBG nih, ya kan? Investor. Itu kan yang kayak Ya udah lanjutin aja kalau gue salah. itu bukan salah, maksudnya kalau itu kan gue tadi kan mencoba untuk interaksi sama lo. Iya. Itu bukan bagian dari materi gue. Untuk gue berinteraksi sama lo yang tadi itu bukan dari bagian dari materi gue kok. Harusnya gue nggak mengajak interaksi lo tadi tuh. Iya. Tapi Karena interaksi cuma tulus. Jadi gue yang style. Karena interaksi itu cuma kafe di Pamulang. Nyari-nyari. Nggak mau kalah. Interaksi. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Ilham apa lo? Nggak mau coba cari lo. Cari lah nggak sengaja. Nggak mau kalah sih bangsa. Kayak pasti kan motivasinya itu mal sangat mulia kan. Nah, udah paham nggak? Udah masuk nih. Gue mencoba untuk lampengin tuh. Iya. Anjing sakit kepala gue. Motivasinya karena masakan gue enak ya kan. Itulah kenapa gue pengen mencoba untuk menjadi mitra MBG ya kan, supaya anak sekolah nih, pelajar sekolah bisa merasakan makanan yang berkualitas, enak dan bergizi, nutrisinya tercukupi ya kan, sehingga pelajar Indonesia tuh bisa menjadi cerdas dan menuju Indonesia emas. Pasti itu dong motivasi mereka sampai rebutan sampai ngotot itu. Ya. Itu kan satir mal. Please deh. Oh. Ya, baru ngerti lagi gue anjing. Nah, denger motivasi itu, ya kan? Gue jadi penasaran dong, ya kan, sama dapurnya tuh kayak gimana, proses memasaknya gitu loh. Makanya waktu itu gue pakai motor. Pakai motor gue kayak penasaran, gue coba tuh ambil tuh ke dapur MBG nya tuh, ya kan? Turun dari motor, turun, ya kan? Dari luar, dari belakang pintu, ya kan? Perasaan gue udah gak enak tuh. Kenapa tuh? Aneh aja perasaan gue, aneh deg-degan. Ya terus? Pas gue buka, bener aja, Apa? isinya King MU lagi memasak aja. Gue punya, karena tadi MU main ya, tapi gue punya opsi punchline yang lain kok. Gue punya opsi punchline yang lain ini. Lempar dong, lempar Aku aja. nggak tahu lagi, kayak. Lempar aja. Pas gue turun dari motor nih ya kan, set, gue sampai ke pintu nih ya kan. Di situ perasaan gue udah gak enak. Dari luar kedengeran orang-orang pada karaokean, gak jelas kayak nyanyi-nyanyi. Pas gue buka ternyata bener aja, ternyata dapur rekaman. Pantesan orang pada nyanyi dapur rekaman, ternyata bukan dapur MBG. Gue salah ya. Sorry. Jadi kan, oke, mau yang mana punchline? Milih yang mana? kayak kuis. Tirai 1, tirai 2 sama tirai 3. Bagus yang mana? Anjing. Punchline-nya. Milih. Mau yang Tulis di MU? kolom komentar. Terus di kolom komentar beda nih. Kenapa beda nih? Oh iya lagi. Anjing inget deh bangsa. Ingat lo ya. Beda nih anjing. Beda nih. Gak terlalu banyak kayak deh mal. Kayak cukup sampai sekian dulu kali materi gue ya. Gue terusin nanti, masih banyak soalnya. Udah nih, bedah. Sampai sekarang juga. Sampai King MU soalnya kan tadi kan MU main dan menang kan lawan Tottenham 2-0. 2-0. Gue sebutin karena ini kan ngapotnya nggak tahu kapan ya kan. Pada saat ini MU tadi menang 2-0 sama Tottenham. Yang ngegolin pertama Bumo, yang kedua siapa tadi? Bruno tadi sempet passing, crossing pakai Rabona tapi nggak gol sih, tapi cakep. 2-0. Bukan 2-0. Oh iya, gue salah, sorry. Sih, maaf ya. Mau kita geser ke situ nih, ya kayaknya salah. Harusnya nih buat teman-teman edukasi ya. Penjelasannya ada di Instagram. Jelasin aja sih. Oh iya. Udah bikin video soalnya. Tonton aja di situ. Udah bikin video. 0 tuh untuk 0 tuh untuk angka. Untuk ada. Kalau kosong untuk Keadaan. Untuk keadaan kayak apa? Kayak apa? Contohnya yang tadi 2-0. Karena angka kan. Kalau kosong tuh keadaan kayak
pikiran kosong, pikiran kosong. hati kosong. Ya, botol kosong. Ada sih. Mau nyari apa lagi mah? Kayaknya kan banyak banget yang bisa dibikin kotor mah kayak gitu mah. Udah sejam. Gua males, maksudnya kayak lama banget ngeditnya mau dan berapa giga Kayak gitu. mau bakal diedit. Edit nih, suara lo jelas. Nah, kita lanjut nanti lagi, oke? Thank you yang udah nonton. Ini dia. Kenapa gua